Man Tien Khoi. Iya, Man Tien Disingkat Khoi. Nguyen. Google Nah, terus selama ini komunikasi gimana? Translate. Google Translate. Iya. Beneran? Iya. Sebenarnya belum pacaran 2 minggu kenal langsung ke Padang sih dia. Oh, dia agresif kok ya. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama gue Boris Bokir. Dan kita pada hari ini kedatangan bintang tamu yang bagaikan oasis di padang gurun. Wah, dia ini kayak sumber mata air. Kalau kita lihat dari kejauhan dia kayak Fata Morgana. Ini dia Una. Halo Una. Halo, Kak. Aduh, Una kalau saya tadi sempat stalking Instagramnya Una ya. Una ini memulai karir dari umur belasan. Iya, belasan. Kalau boleh tahu belasannya belas berapa nih? 15 tahun sih. 15 Iya, tahun. 15 tahun. 15 tahun tuh berarti kelas 1 SMA? Iya, 2 SMA. Masa 15 2 SMA? Iya, 2 SMA. Masuk SD umur berapa, Una? Gak tahu. Udah masuk SD umur berapa? 6 apa 7? Kayaknya 7 deh. 7. Iya, 7. Ya kan? Hah. TK. SD berapa tahun? SD kan 6 tahun. 6, berarti umur 13. Ya, Masuk SMP kelas 1 14. 14. 15? 15. SMP kelas 2. Kamu kok SMA ngarang? Gitu sih. Lah, 16 berarti soalnya mulai dari SMA. 16 aja masih SMP kelas 3, Una. Berarti masuk SD-nya kelas umur 6. Ya udah, taruh 6 ya. Ini kita kalau 6 ya, 6. Kok 6 sih? SD 6 tahun. Jadi umur 12 tahun lulus SD. Masuk SMP 3 tahun, SMP 15. Itu masih kelas 3 SMP. Umur 15. Una, kamu curi umur? Hah? Enggak. Tapi intinya kalau nggak 15-16 gitu. Berarti masih SMP. Ingat waktu itu SMP apa SMA? 2020 deh. 2020. Nggak menjawab pertanyaan, Una. Aku nggak tahu kamu 2020 tuh SMP, SMA. Sekarang 2023 18 tahun. Oke. 2022 berarti 17. 17 tahun. 2021 berarti 16. 2020 berarti 15. 15. Tidak menjawab pertanyaan. 2020 tuh kamu wujudnya SMP apa SMA? Kayaknya itu SMA deh, SMA awal deh. SMA. Oh, kamu SMA ini dong belajar dari rumah. Zoom gitu kan Oh, yang pandemi. COVID ya? Iya. Iya. Itu kenapa tuh? Ada apa? Kalau juga nih. Oh gitu. Agak-agak turun Turki ya Dese ya. Iya Turki itu turun. Oh, Turki itu turun. Rambatnya Ratahayu rambut. Biar tahu. Jadi Turki Rambatnya Ratahayu rambutnya turun-turun gitu. Oh iya. Saya kan gak punya rambut. Maksudnya rambutnya kan ditutupin. Iya, tinta klewi-klewi ya kan, nggak kelihatan, nggak keluar gitu, jadi nggak kelihatan. Oke, kembali lagi ya, Una ya. Agak Panasonic di Sindang. Panasonic soalnya ada Una sih jadi hot gitu. Iya. Masuk. Dan Uni ini kalau boleh tahu berasal dari daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat. Saya kira Sumatera Timur loh. Gak ada. Hah? Gak ada ya? Gak ada. Bagus, ini pengetahuannya bagus berarti nih. Sumatera Timur gak ada. Soalnya banyak saya ketemu sama gamers gitu ya. Kalau ditanya suka bilang Sumatera Timur, ada dia bilang. Ada. Mungkin agak lain kali dimensinya. Bener, agak lain ada. Ya lain sih memang, lain dimensinya kita itu. nggak ada yang tahu. Iya itu dimensinya di sana, beda lagi. Itu dimensi saya yang satu lagi. Oke, Una ini berasal dari Padang, Sumatera Barat dari ya. Padang. Nah kadang-kadang gini, kalau aku nanya, kamu dari Sumatera Barat, orang Padang, belum tentu. Ada orang Pariaman, ada orang Bukit Tinggi, ada orang Sawalunto, ada kalau kalau UU dari mana? Siapa? Una. Beda. Kalau aku dari Padang ya. Kalau kota Padangnya. Kota Padangnya, tapi kalau Oke. papa itu Bukit Tinggi, kalau mama itu Painan. Painan. Kalau boleh tahu farmnya apa? Caniago?
Bukan. Bukan ya. Tanjuang. Oh, Tanjuang. Tanjuang. Tanjung mungkin ya. Tanjuang. Karena Nyebutnya Tanjuang. Oh, nyebutnya Tanjuang. Tapi tulisannya Tanjung. Oh, karena Padang Tanjuang ya. Kalau kuping? Kupiang. Kuping Talingo. Pinter. Bener nih, ini bener nih. Saya jarang nemu begini nih. Ini bener. Enak nih kalau diajak ngobrol nyambung, saya nggak capek jelasin. Di episode yang sebelum-sebelumnya saya capek jelasin. Ibu kota Bandung Cirebon lah gitu. Ibu kota Jawa Barat Cirebon, wah susah. Nanya sampai ke situ. Iya, itu kan harusnya tahu ya gitu. Iya. Tapi dia nggak tahu lah gimana ceritanya, emang anaknya polos banget gitu kayaknya. Mungkin beda, ilmunya yang beda kali. Iya, mungkin kegemarannya beda gitu. Beda. Iya. Sekarang udah gede nih. Kalau misalnya pergi keluar kota, kayaknya lagi ke Jakarta gitu-gitu. Yang paling ngangenin dari Padang apa? Makanannya sih. Makanannya. Di sana ada rumah makan Padang nggak sih? Ada. Tapi makannya namanya bukan rumah makan Padang. Oh gitu, rumah makan aja gitu. Iya, rumah makan gitu. Rumah makan urai pensi gitu, uni urai pensi gitu ya, gitu. Iya, gitu. Iya kan? Iya kan? Iya. Nah, kalau rumah makan samudra gitu-gitu kan? Iya, terus kan? sederhana. Apa laut? Rumah makan apa laut apa namanya itu? Apa? Ombak laut apa? Lamun ombak. Lamun ombak. Ya kan? Ada kan di sana kan? Ya, ini tak tahu. Enak kalau kan. Iya enak. Makanan favorit? Makanan favorit itu Steak? kali ya. Enggak ya. Please. Steaknya Padang rendang kali ya. Steaknya Padang rendang. Iya. Apa makanan favorit? Gulai ikan kali ya. Aku suka banget sama gulai ikan. Gulai ikan. Kepala ikan? Kepala ikan. Gulai kepala ikan. Iya, apapun jenisnya aku suka. Ada yang bumbu gulai kuning gitu. Ada gulai kakap juga, ada banyak. Suka. Suka makan kepala ikan. Suka kepala ikan. Apa sih enaknya? Enak waktu begitu-begitunya apa gimana sih? Iya, itu enak. Kadang-kadang aku suka bingung orang nih. Kepala ikan kan, mohon maaf ya. Dagingnya kan kagak ada. Iya. Dagingnya sih ya dikit banget gitu. Justru itu enaknya gitu. Kalau makan daging semua kan jadi flat aja. Nggak ada asin-asinnya. Asinnya dari mana? Alis? Alis dari ikan. tulang ikan itu kan enak. Tulang ikan. Iya. Nih, bentar ini mohon maaf nih ya. Karena saya suka penasaran. Ketika ada gulai kepala ikan, kan masih ada matanya biasanya. Iya. Matanya dimakan juga? Iya, enak gitu matanya. Justru itu titik terenaknya. Apa rasanya? Enak. Rasanya Sorry, maksudnya experience di lidah tuh gimana? Apakah kayak boba atau kayak entes gitu, ada pecah gitu di mulut gitu? enggak sih, lebih kayak jadi di matanya tuh gimana ya cara Di matanya mengandung umpan. Enggak. Di matanya juga ada kayak daging gitu tapi dikit. Jadi kayak itu dimakan terus kayak kenyal-kenyal, enak. Kenyal, enak. Harus cobain sih. Enggak harus. Enggak suka. Aku kalau makan yang kenyal-kenyal tuh kayak lemak, gaji gitu di tenggorokan dilak-lakan nolak. Aku mau nelen, enggak ketelen, keluar lagi dia. Jadi nggak bisa jadi kalau makan yang gitu-gitu gitu. Tapi enak kan? Nggak enak. Gulai kepala ikan. Kalau masakan di rumah yang paling the best, paling ngangenin atau ada di event-event besar selalu dimasakin. Iga bakar buatan mama kali ya. Iga bakar. Iya, buatan mama. Manggang di rumah. Iya, mama tuh pinter banget masak. Pinter banget. Jadi makanya aku kayak kenapa betah di Padang itu salah satunya karena itu tadi, karena mama pinter masak. Mama pinter masak. Udah pasti nurun dong ke anak-anaknya. Iya dong. Agak pressure ya jawabannya ini. Pasti dong turun. Pasti. Insya Allah. Sering bantuin mama di dapur waktu kecil. Itu harus. Pernah nggak terbesit waktu kecil sebel sama mama karena jadwalnya main tapi harus bantu di dapur marutin kelapa buat disangrai? Iya, itu pernah. Pernah juga ngalamin begitu, pernah juga. Iya, yang harusnya pergi main sama teman malah disuruh masak nasi. Masak nasi bisa. Masak air gosong nggak? Enggak dong. Enggak ya. Siapa tahu kan cuma nanya. Siapa tahu masak air gosong gitu kan. Iya, masak nasi. Sejauh ini skill Una yang orang nggak tahu itu bisa masak apa? Masak mie. Kamu ya mulai makin kesini makin kesana kamu, saya lihat-lihat ya. Masak apa ya? Paling kayak ikan balado gitu, terus ayam kecap atau udang saus Padang itu. Aku suka tuh bikinnya di rumah. Udangnya dikupas apa enggak?
Kupas dong. Oh, kupas dulu. Kupas dulu. Yang udang Tapi kadang yang kecil atau yang gede-gede yang seafood itu? yang gede sih, yang ukuran sedang aja sih. Tapi kadang kalau mama kan bilangnya nggak usah dikupas gitu kan. Kalau aku pengen aku kupas. Pengennya dikupas sama kita. Saya juga nggak bisa kalau makan udang nggak dikupas. Iya ribet. Sebel. Iya. Iya, karena pas dicobain dimakan. Aduh, ngomongin makanan jadi lapar ya jadinya. Ngomongin makanan jadi lapar ya. Aduh. Seneng banget kalau dapat bintang tamu pinter begini. Kamu lapar, Una? Bentar ya, Una ya. Apa tuh? Saya pergi dulu sebentar. Kemana? Bentar aja. Iya. Masuk. Ini dia. Makasih. Ada apa ya hari ini para sobatku ya? Hari ini menu baru namanya Super Duk Duk 1. Super Duk 1 ini adalah ayamnya ini ada bumbu rendangnya. Wah, pas sekali dengan bintang tamu kita pada hari ini. Ini sangat cocok sekali sehabis ngobrol dengan Uni terus makan rendang. Nah. KFC Super Duk Duk 1 ini udah dapat 1 potong ayam bumbu rendang, 1 nasi dan juga 1 avocado float. Aku pakai ini dulu ya, hand sanitizer. Teman, aku akan melakukan atraksi teman-teman. Apa atraksinya ya? Ini teman-teman, tuh kalian bisa lihat tidak ini bumbu rendangnya? Aduhai, aduh asiknya. Kita tuang ya guys. La. Nah lo. Kebayang nggak sih? Nggak ya? Ini udah ada ayam bumbu rendangnya. Aku cocol dikit dulu ya. Setelah aku cocol sedikit, agak aku turunkan dia. Ini guys. Ini cocok banget nih bulan puasa berbuka dengan kulineran dengan masakan lokal. Waduh, pas banget nih. Oke, para sobatku, buruan ajak keluarga kamu buka puasa dengan KFC Super Duk Duk 1 di KFC Store terdekat atau kalian bisa pesan melalui aplikasi KFC-ku. Santi, tolong deh boleh simpenin buat nanti setelah ngobrol sama Uni ya. Makasih, Santi, nggak seputih cinta ya. Oke, kita akan ngobrol lagi dengan Uni. Nah, itu dia tadi Una. Oke. Tadi kan Uni bilang lapar. Iya. Kalau lapar makanannya solusinya cuma 1. Apa tuh? KFC. KFC, bener banget. Karena KFC jagonya ayam. Udah kamu jangan nyebutin built-in. Iya. Nanti saya bagi 2 lagi. Iya sih. Iya. Lapar ya jadi lapar. Lapar. Kalau bisa yang dihadirkan bintang tamu yang begini-begini gitu. Jadi kalau ngomong tuh nggak capek saya. Ini cemimiu ya. Correct me if I'm wrong ya. Oh iya. Namanya Man Tien Knoy. Koi. Oh, Koi bukan Knoy. Bukan Knoy. Man Tien Koi. Iya, Man Tien Disingkat Koi. Nguyen. Aduh capek banget sih. Enggak semua Vietnam Nguyen ya. Enggak setiap Vietnam Nguyen. Enggak. Aduh ya Allah. Dia kan konten kreator juga. Iya. Kamu pertama kali lihat dia di mana? Di explore TikTok atau Reels kah atau? Bukan, justru aku tahu dia dari netizen juga. Jadi kayak apa ya? Kenal sama dia juga karena netizen yang ngasih tahu gitu. Jadi awalnya dia yang interest sama aku. Si Nguyen ini. Koi. Si Koi ya. Koi, ya. Nama panggilannya Koi. Koi. Oh, Koi, oke. Bukan Nguyen. Oh iya. Ya. Terus habis itu banyak yang bilang, nah ini ada, dia kan sebenarnya kan opa-opa Vietnam gitu kan. Opa tapi Vietnam. Iya, karena memang ya gitulah.
Terus habis itu Looks-nya opa-opa. Iya. Oke, kasihan Habis udah itu- tua ya. Udah tua ya. apanya? Looks-nya opa-opa. Iya, bukan, itu apa kita. Oh, bukan. Itu apa Korea. Oh, opa. Opa. Oh, opa. Opa. Iya. Opa, Anya. Enggak gitu kan. Iya, Ya, iya, kayaknya iya. kan kalau nggak salah ya. Tapi kita Vietnam, mohon maaf. Oke, kalau Vietnam apa ya? Nggak tahu sih. Enggak tahu. Kan baru belajar bahasa Vietnam aku. Kamu baru belajar bahasa Iya. Vietnam. Kamu sama si Koi pacaran udah berapa lama? Udah berapa lama ya? Itu udah 8 8. bulan. Nah, terus selama ini komunikasi gimana? Google Translate. Google Translate. Iya. Beneran? Iya. Beneran? Enggak bohong. Iya Pakai bener. Google Translate. Iya pakai Google Translate. Dia bahasa Inggris juga enggak? Enggak. Kamu bahasa Inggris bisa kan? Bisa alhamdulillah. Dia enggak. Enggak. Koi. Learning some English ah. Tapi pakai Inggris. Ya, Koi. Oh gitu. Tapi juga apa namanya, walaupun bahasa emang kurang gitu ya, 8 bulan ini aman-aman aja sih, walaupun suka kita miskom gitu kan Kak. Justru karena bahasanya belum nyambung, makanya aman. Kalau mau berantem juga males. Unik males kalau mau berantem. Lu kalau emosi sama dia sebel gimana? Diem aja, karena aku emang orangnya tipenya kalau marah tipenya diem. diem. Iya, diem Kalau si gitu. Koi pernah marah sama kamu? Pernah dong. berantem? Pernah dong. Dia berantem pakai apa? Google Iya. Translate juga? Dia mau ngebayangin lucu lagi. Iya. Google Translate kan gak ada pilihan intonasi. Cuman Gimana ya? translate bahasa doang, gak ada intonasi sedih, senang, marah. Iya sih, cuma kalau misalnya mau ditanyain kayak, ya kita kalau marah, kalau lagi sedih gimana ngekspresiinnya gitu kan. Lebih kayak apa ya? Kayak ya udah gitu, hal-hal yang menurut kita bisa kita diperlihatkan kayak dari sikap gitu. Kayak misalnya kita lagi marahan gitu kan, gimana cara kita ngediskusin masalahnya gitu. Mungkin kita redain dulu emosinya, habis itu pakai Google Translate jelasin gitu. Harus pelan-pelan, bener-bener kesabaran tuh diuji karena Kalau boleh itu. tahu, kalau boleh tahu, berantemnya pernah gara-gara apa sih? Satu Apa kan kagak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya. Satu gak ngerti bahasa Vietnam. Kok bisa-bisanya berantem? Iya karena miskom tadi Kak. Karena miskom tadi, kita kan kalau miskom sama orang berantemnya bukan main gitu kan. Itu yang aku rasain sama dia, makanya kita karena miskom itu jadi suka berantem. Misalkan dia bilang mau pergi main, kamu nganggapnya ini kayaknya maksudnya mau tidur deh dia gitu. Enggak gitu juga, itu kejauhan. Oh kejauhan, Iya. oke, terlalu lebay ya. Iya. Iya, Mungkin terlalu lebih lebay. tepat itu kayak kadang kan Google Translate kan juga nggak betul kan translate-nya gitu. Jadi kadang dia bilang aku mau pesan jus kiwi, kenapa kamu pesenin mangga gitu. Loh, aku nggak tahu di Google Translate tadi aku udah bilang itu kiwi gitu kan. Itu mangga. Iya maaf deh gitu kan. Nah, atau hal-hal yang lebih Mesenin besar. jus. Iya, atau hal-hal yang Kalian lain gitu. pernah ketemuan atau LDRan sih? Kan ketemuan, kalau LDR itu pasti ketemuan dong. Kalau LDR pasti ketemuan. Gimana? Agak kurang nangkap saya. nih. Iya, kalau maksud itu kan pasti dong kita ketemuan. Ada pernah Kalau momennya? lagi LDR kita jarang berantemnya. Oh. Kalau lagi ketemuan dong berantemnya. Ini yang pernah dia kesini atau kamu ke Vietnam? Aku udah pernah kesana, dia udah pernah kesini juga. Oh gitu. Iya. Aduh. Setelah berapa lama ada pertemuan pertama itu? Pacaran berapa lama baru ada pertemuan pertama? Sebenarnya belum pacaran 2 minggu kenal langsung ke Padang sih dia. Oh dia agresif kok ya? Bukan main Koi. Koi dikontrol dikit ya Koi ya. Agak-agak kalem gitu sedikit. Kalaupun suka jangan terlalu kelihatan banget gitu. Agak jual mahal dikit Koi gitu. Jadi gampang ketebak banget sama Tapi dia. tuh awalnya di ke Padang tuh maksudnya memang kita cuma mau kenal gitu. Kita pengen ketemu secara real life, kamu tuh kayak gimana sih orangnya. Saya mah udah lama sama si Koi kenal. Saya mah tahu. Udah sohib sama Oh, Koi. kita tahu. Kecilnya sama Koi kan kita tarik-tarikan ingus. Wah akrab banget nih itu pasti. Kan sama Koi main-main di sawah di Phnom Penh sana tuh. Pokoknya Phnom Penh, Pyongyang. Salah lagi. Salah Phnom Penh. Phnom Penh. Gak tau. Phnom Penh. Iya Phnom Penh. Iya. Hanoi. Hanoi ibu kota. Iya ibu kota. Iya. Tahu. Tahu lah.
Oh gitu, dia Iya. datang ke sini. Waktu ke sini berarti dia datangnya ke Padang dong, bukan ke Jakarta. Bukan. Malah aku tuh awalnya nyuruh dia, yaudah kita ketemuan di Jakarta aja. Cuma dia nggak mau, aku main ke Padang, ke tempat kamu. Kamu kenapa mengusulkan ide ketemu di Jakarta? Karena bukan aku sih, dia sih yang maksa mau ke Padang. Bukan kan kamu, dia mau ke Padang, kamu bilang udah mendingan ke Jakarta aja. Iya, Kenapa iya. mengusulkan ke Jakarta? Apa biar lebih bebas apa gimana? Karena di Jakarta bukan. Bukan. Karena kalau di Jakarta kan lebih deket Kak, dia nggak harus 2 kali pesawat. Oh, karena waktu ke Padang tuh dari Hanoi itu ke Jakarta dulu. Dari Saigon. Oh, Saigon. Iya, dia dari Saigon ke Jakarta dulu baru ke Padang naik pesawat, nggak ada yang langsung kan. Ketika waktu di Padang, apa first impression dia terhadap Padang? Kalau dia first impression ke Padang waktu itu kita nggak banyak ngomong sih Kak waktu awal-awal itu. Pukul-pukulan? Gak banyak ngomong, langsung pukul-pukulan gimana sih? Enggak, lebih mungkin first impression dia tuh kayak lebih ke ketemu akunya kali ya. Akhirnya ketemu juga nih, Iya, gitu. Kamu ajak kemana dia waktu ke Padang? Banyak ke pantai. Lihat jam gadang? Kayak dia enggak, iya ke jam gadang ada. Ada. Oh, ke Ke pantai. pantai. Kan kalau Padang kan banyak pantainya. Iya, banyak pantainya. Pulau bagus-bagus. Nah, dia 2 minggu tuh. Nah, kamu ke Vietnam? Baru kemarin. Baru? Oh iya, kapan nih kemarin ke Vietnam? Iya baru banget bulan ini ya Kak? Apa? Oh iya Februari, Februari ya. Apa bilang ke mama bapak? Mama ikut, kakak aku ikut. Oh, sekalian rame-rame. Iya, tapi papa nggak ikut, cuman mama, kakak, aku. Sekalian tur ya. Iya, saya jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, ketika kamu ke Vietnam, apa menurut kamu Vietnam itu gimana? Vietnam itu di luar ekspektasi aku sih. Kenapa? Kalau negaranya Ekspektasinya gimana? Kalau negaranya ya gitu Iya. kan. Kan dia di Saigon bukan di Hanoi. Kalau Hanoi kan ibu kotanya. Kalau Saigon kan ibu kota yang lama gitu kan. First impression ke Vietnam tuh benar kayak kira selama ini Vietnam itu kayak apa kayak ya? di film-film Rambo. Bukan. Tarzan dong. Enggak, di film-film Rambo kan. Rambo. Rambo. Bukan Rambo, bukan Tarzan ya? Bukan. Oh, mulai nih. Agak-agak sama mirip-mirip nih mulai nih gejala-gejalanya nih. Sama yang kemarin-kemarin nih. Wajar dong, kan kita lagi puasa. Benar. Jadi tingkat konsentrasi menurun dikit ya. Benar sekali. Terus gimana? Ekspektasi kamu terhadap Vietnam tuh awalnya kayak gimana? Kayak mungkin karena ini kali ya, karena aku juga kurang tahu nih Vietnam kayak gimana sih gitu kan. Tapi ternyata di Vietnam tuh negara yang cantik menurut aku sih. Cantik, terus juga kan aku orangnya juga suka hal yang berbau sederhana. Jadi menurut aku kayak di Vietnam tuh kayak nyocok aja gitu sama apa ya namanya, tipe aku gitu, yang suka kota-kota yang sederhana tetap cantik. Jauh berbeda nggak dengan di Indonesia, dengan kota-kota di Indonesia? Apa sama? Mungkin kalau dibandingin Jakarta lebih gede Jakarta. Iya, kalau gedenya. Orang-orangnya? Kalau orang-orangnya ramah-ramah. Oh. Orang-orang di sana walaupun kita berhijab gitu kan. Di sana kan juga minim muslim ya. Iya. Tapi walaupun kita berhijab di sana tuh tetap di-treat sebaik mungkin. Tetap welcome lah gitu. Tetap welcome, respect sih mereka. Oh gitu. Kalau kamu dengan Koi, apa tuh? cocoknya di apa nih yang bikin kalian bisa bertahan sampai sekarang ini? Kan secara budaya berbeda jauh dong. Dia Vietnam, Iya sih. Uni Padang gitu. Orang Padang lagi ya. Apa? Sebenarnya yang bikin cocok itu Sama-sama gak ngerti kalau ngomong apa? Enggak ya. itu cocok. Itu cocok kan? Cocok kan? Iya cocok, sama-sama gak ngerti. Karena ini kali, karena selera humor. Demen bercanda juga sih Koi. Bercanda juga Emang sebenarnya. temenan. Emang temenan kan dari kecil udah tarik-tarikan ingus. Iya. Dulu kita inget banget kecil-kecil tuh main kelereng. Terus Taruhannya kecil-kecilan aja kita apa waktu tuh? itu. Pukul-pukulan biji mata. Aduh, biji mata. Iya, sentil-sentilan biji mata sama Koi gitu. Iya. Tapi kan ini pacaran dengan Koi ini dengan beda negara, beda kebangsaan, beda suku ini pertama kali. Iya, pertama kali seumur hidup. Bentar ya. Saya balikin ini dulu ya. Iya. Nggak balik-balik soalnya dari tadi. Balik lagi tuh. Dengan Koi, apa yang bisa kamu pelajari ketika pacaran beda budaya ini gitu? Yang bisa kamu ambil dari pacaran beda budaya ini apa gitu? Ada hikmahnya kah? Ada. Apa pelajaran positif apa yang? Kesabaran. Iya sih. Iya kan? Gue bisa ngebayangin sih Kesabaran kalau itu ngobrol. kayak mungkin kalau orang-orang kira kayak kesabaran udah sabar gitu aja gitu.
enggak woi, enggak gitu sabarnya. Ini ekstra lagi sabarnya gitu. Bener-bener harus sesabar itu gitu. Jadi kayak ketika aku udah sama Koi, yang dulunya aku orang yang gak sabaran, orangnya serba kepo gitu kan. Pas sama Koi aku jadi kayak belajar, oh mungkin harus pelan-pelan gitu. Aku Oh, harus jadi kayak sabar kayak gitu. dilatih gitu. Iya. Dengan munculnya Koi ini adalah melatih kesabaran seorang Uni. Una. Una, ya, seorang Iya. Una. Oh. Terus juga hal positif yang aku dapetin ketika aku bareng Koi juga, dia kan apa ya, mungkin ini out of context tapi nggak tahu ya, ini dia kan orangnya on time banget gitu kan. Dia nggak suka sama orang ngaret. Nih catatan nih buat aku tuh setiap aku ketemu sama dia itu adalah dia tuh nggak suka sama orang ngaret. Dia nggak suka nunggu. Meanwhile aku orangnya tuh ngaret gitu kan. Aku ngaret parah. Terus juga aku suka bikin orang nunggu sebelum ketemu sama dia gitu kan. Jadi semenjak sama Koi, waktu awal-awal tuh aku masih suka ngaret. Ngejemput dia ke hotel tuh ngaret gitu. Iya. Aku Ngaret, makan. ngaret. Kalau ngaret beda lagi. Apa tuh? Ngaret enggak tahu, ngaret. Ngaret. Ya udah ngaret deh. Ngarit. Kalau di Bandung ngarit rumput. Ngarit. Ngaret tuh apa? Ngarit motongin rumput Oh. buat dikasih makan sapi. Itu di Bandung. Iya, ngarit. Kalau ngarit Ngaret. Duh katanya sapi mata apal ngarit. Ngaret. Dia kalau misalnya jemputnya Koinya dia ngaret gitu kan, dia bakalan kayak bete, dia bakal bisa kesel, bahkan enek sama sikap kita yang kayak gitu. Oh gitu. Dari sana aku mulai belajar, setiap ketemu sama dia aku harus selesaiin on time, aku harus lihat waktu gitu kan. Maksudnya kayak ya di usia sedini ini kita pasti anaknya santai banget gitu kan. Oh iya dong, Ya, YOLO. Ngapain sih mau gitu. buru-buru mau kemana Iya, sih? mau kemana, mau nikah. Mau tes CPNS buru-buru on time banget. Jadi kayak sejak aku kenal sama dia, aku jadi merubah kebiasaan ngaret aku itu tadi. Aku lebih on time, aku harus mengakui hal itu sih. Aku kayak misalnya nih kayak 15 menit sebelum pergi baru aku siap-siap gitu kan. Bisa gitu. Biasanya gitu. Sekarang jadi 2 hari sebelumnya ya. 2 jam sebelumnya. 2 jam. Siapa 2 jam. tahu 2 hari. Agak lama Agak ya. lama. Nah, tapi kan Una, bagaimanapun kan ketemunya jarang nih. Lebih sering adalah kalian mengalami momen LDR. Kalau LDR ini kan berarti harus ada trust yang dibangun yang begitu luar biasanya. Wah, itu perlu sih. Nah, iya. Bagaimana cara kamu membangun kepercayaan dengan Koi? Apakah dengan sharing Apple ID? Atau share live vlog always 24 Beda, Pak, hour? beda. Itu beda, bukan hubungan itu kalau itu. Oh, itu bukan hubungan ya. Lebih ketawanan itu iya, ya. ketawanan. Iya. Kalau kalian gimana membangun relationship-nya, trust dalam relationship-nya? Walaupun keterbatasan komunikasi tadi, ya kan ada Google Translate gitu kan. Itulah bentuk effort kita untuk bisa ngasih tahu kalau apa ya, kalau kamu harus percaya sama aku, gimana pun kita jauh gitu kan. Ya dalam suatu hubungan itu kan trust itu yang paling penting kan pastinya gitu kan. Nah di sana yang mau aku terapin sama Koi juga, walaupun kita keterbatasan jarak, bahasa gitu, jangan jadiin itu tolak ukur lah gitu kan. Terus juga walaupun karena aku suka overthink orangnya gitu. Ya cewek siapa sih yang gak overthink ya kan? Kalau boleh tahu apa zodiaknya? Virgo. Iya. Aku nggak begitu paham zodiak sih. Iya, ngapain nanya? Cuma nanya aja, kepo aja gitu. Iya. Berharap ditanya balik aja. Kakak apa dia? Tapi kalau saya jawab pasti respon kamu. Apa itu? Iuh. Gemini. Iya. Kan? Koi juga Gemini. Koi juga. Udah saya bilang kan tadi gak percaya. Banyak kesamaannya sama Koi. Ini masih gak percaya. Dulu Koi mau nato, cuman saya larang. Jangan tatoan, gua aja. Ya udah, ini gambar-gambarnya dari Koi. Koi nato. Iya. Iya, pada akhirnya dia nato. Dulunya mau tato, saya larang. Gitu. Udah saya duluan aja. Awalnya mau dia duluan. Oh, berarti semuanya gara-gara Boris, iya. Kak Boris. Jadi Kak Boris pembawa pengaruh buruk. Buruk sih nggak terlalu ya, Nggak lebih terlalu. ke jelek aja. Enggak dong, Kak Boris kan kakak yang baik. Tadi sampai mana kita? Sampai tato? Enggak dong. Oh, bukan. Sampai membangun relationship Iya, dengan relationship. Koi. Iya. Komunikasi Komunikasi gitu. itu ya. Komunikasi, terus juga kita gimana cara kita nge-treat dia gitu kan. Nah kan kita tuh kalau misalnya apa ya, kita bisa percaya sama seseorang, kita ngeliat bagaimana dia nge-treat kita. Dia nge-treat kita sebaik mungkin, berarti kita juga bisa dong naruh kepercayaan ke dia gitu kan. Dan itu yang dilakuin sama Koi selama ini ke aku. Gitu juga Bagus dengan aku. berarti ya. Tapi dalam LDR ini kamu
masih tetap mengutamakan ini nggak self love juga gitu. Jadi nggak terlalu yang bucin-bucin banget juga. Itu perlu sih. Masih Masih. kamu lakukan juga? Masih dong. Contoh Masih. self love kamu tuh bagaimana sih? Dengan me time kamu ada apa? Self love aku itu ya termasuk yang me time tadi sih. Jadi Mm-mm. kalau misalnya apa ya? Kalau menurut aku self love bagi aku itu kayak ketika kita tuh nggak harus minta orang lain untuk bisa bikin kita merasa dicintai, cukup diri kita sendiri aja bisa kok gitu. Dan aku membuktikannya dengan cara, mungkin ketika aku lagi capek gitu, aku nggak perlu memaksakan sesuatu hal yang nggak perlu, tapi itu bagi orang itu perlu gitu kan. Tapi maksudnya aku nggak memaksakan diri, aku berhenti memaksakan diri untuk hal-hal yang nggak aku bisa gitu. Terus contoh kayak yang misalnya pernah kejadian. pekerjaan deh biasanya, Pekerjaan gitu kan, atau kadang misalnya apalagi ya? Pekerjaan apa yang membuat kamu lelah, capek? Kerja di Ya semua kerja capek deh Pak. Semua kerjaan capek. Bapak capek ya nanya orang kayak gini kan? Enggak, saya seneng. Oh seneng. Saya seneng iya, emang iya. ngobrol Wah, dengan ini orang menginspirasi baru. sekali ini. Dengan ngobrol dengan orang baru. Kerja Iya, karena ya. Gemini kan emang menangnya di bacot. Oh iya. Iya. Bacot Gemini itu bagus. Tapi Anda salah satunya kan, korban. Walaupun bahasa tidak saling mengerti. Aduh, korban lagi. Iya lagi. Unah, tadi kan aku nanyain soal self love itu karena baru-baru ini saya melihat kamu ada film berjudul Suka Duka Uni Una. Iya. Bercerita tentang self love, ya kan? Nah, kalau dari Una sendiri, kan itu main film. Ini pertama kali atau kedua kali, ketiga kali atau udah ke-8 kali? Perdana. Apa yang kamu suka dari karakter kamu itu? Jadi diri aku sendiri. Oh iya? Iya. Tapi jadi diri aku sendiri yang versi lalu. Jadi kamu itu film ini tuh menceritakan tentang si Una. Diangkat dari kisah hidup kamu. Kisah nyata. Wow. Ada nggak kesulitan atau semua berjalan dengan mulus dengan gampang? Kesulitan tentu ada sih, kan film perdana. Terus ya kita harus pelajarin beberapa hal yang sebelumnya aku nggak tahu tentang dunia perfilman gitu. Terus juga kesulitan lainnya mungkin di saat ada adegan yang agak traumatik, menurut aku itu jadi titik yang agak sulit sih. Agak sulit ya. Gimana rasanya acting pertama kali diliatin sama puluhan orang, lampu banyak? Iya, nervous sih. Nervous ya. Merasa bersalah nggak kalau salah dialog dan harus mengulang? Iya. Atau kayak ya Allah, gue abis ini sholat itu kali ya, biar diampuni. Karena kan kayak kasihan juga, mereka udah ngeset gitu, mereka udah ngeluarin semaksimal mungkin, tapi giliran aku yang kamera roll, sound roll, slide masuk. Gitu. Baca slide iya, kan ada baca slide juga. Baca slide. Habis itu kamu lupa dialog kan agak nangis gitu kan. Nangis, ada yang kru-kru ada memang gitu. Tapi krunya asik kok. Asik ya. Rata-rata emang kru pada asik-asik. Solid. Oh, solid. By the way. Iya. Ini kan sobatku dari tadi bertanya-tanya nih. Iya. Tentang film Suka Duka Uni Una ini. Nontonnya di mana dan di bagaimana cara untuk bisa menontonnya? Nontonnya di Maxstream. Nontonnya udah di gratis, jangan nonton bajakan. Karena kemarin sedih banget ya Bun, ada bajakan di YouTube. I feel you. You feel me? Iya, semua kru-kru film se-Indonesia juga feel the same. Sedih Tiba-tiba ada sih. potongan di aplikasi Tok sampai kan. berpuluh-puluh part. Agak sedih gitu. Iya, kan. agak sedih gitu. Dia langsung di Instagram langsung bilang, ini tolong di-report aja ya. Coba deh. Si direspon tuh. Enggak, dibiarin menjamur. Dibiarin. Sampai gak laku. Dibiarin gitu, ada bajakan-bajakan juga. Viewersnya juga gede-gede pasti Gede-gede, kalau bajakan. ya. Kayak sedih banget gitu kan. Maksudnya kan kayak kita di sini berusaha membangun film-film tanah air yang tentu berkualitas. Kita juga effortnya juga untuk kalian semua gitu kan. Kurang-kurangnya aja dibajak gitu. Kurang-kurangin dibajak dengan kalian menontonnya hanya di Maxstream. Udah gratis. Sudah gratis. Itu gratis. Mulai per kapan tayangnya? Udah sejak tanggal 17 Maret kemarin. Oh, udah dari 17 Maret kemarin. Tuh para sobatku, kalian kalau mau nonton Suka Duka Uni Una di Maxstream. Harus ya. ya. Bahkan sampai dibikin gratis. Iya.
Biar semua gratis kan? Oh iya gratis. Gratis. Biar semua bisa menikmati. Bener, apalagi kan Kak, kayak kan kita lagi puasa ya Kak. Ini kan lagi bulan Ramadan gitu. Pas banget tuh di film Suka Duka Uni Una tuh ada vibes lebarannya juga, ada vibes puasanya juga. Nah, gitu. spoiler alert ya. Iya, ini khusus di sini aja nih. Oh iya, Aduh, iya, ini khusus eksklusif aja. nih. Hanya di sini nih. Hanya di Kasih sini. tahu ini eksklusif ya. Benar. Oh, para sobatku ya, Hanya di eksklusif. sini. Hanya di sini. Hanya di sini. Jadi ke depannya Una ada proyek-proyek apa lagi paling dekat Una? Belum ada sih. Belum ada lagi Belum mau ada. memaksimalkan si Suka Duka Kebetulan Uni lagi, Una aja. ya betulan lagi kosong juga mungkin bisa. Tuh buat para sutradara, produser film, Iya. casting director. Nih, sudah ada portofolionya, nonton aja kalian para casting director, produser Suka Duka Uni Una. Wah, terima kasih untuk podcast hari ini ya Kak. Iya. Oh, dia closing. Oh, belum Dia ya? yang closing. Coba closing dengan gaya si karakter Uni Una itu. Duh, gimana ya Uni Una bukan buka YouTube? Kan Uni Una di TikTok. Iya, maksudnya Gimana ya? gaya ngomongnya. Ah, Atau ditutup mungkin dengan sederhana dengan gaya-gaya dialek bahasa Minang. nggak ada sih. Hah? Nggak ada, nggak mau, Kenapa? nggak mau. Kenapa? Udah pakai karakter Una aja. Udah. Kalau Una kan dia kan suka live gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya lagi closingan live-nya dia suka ngomong kayak jadi suka ngomong gini. Oke guys, terima kasih udah nonton podcast hari ini. Potskui. Apa? Potskui. Pot Potskui. Terima kasih teman-teman sudah nonton Potskui hari ini. Teman-temannya namanya para sobat kui. Iya banyak requestnya ya. Ya pokoknya gitu deh. Gitu ya. Iya, Terima happy kasih gitu. happy. Happy Oh, menggemaskan gitu Iya, ya. menggemaskan si Una ini. Adorable gitu. Adorable ya. Oh gitu. Oke deh kalau begitu Una, terima kasih banyak Una sudah main-main ke Potskui hari ini. Oh, udah selesai. Udah udah selesai. selesai, Mau oke. episode 2. Biar Boleh. kalau rame lanjut part 2 ya. Ya, TikTok kali ya. Rame berdua. Terima kasih Una udah datang Iya, ke sini. Kak, terima kasih Semoga banyak, filmnya Kak. sukses, banyak yang nonton. Amin ya Ya Allah. kan? Semoga kedepannya juga dengan EVOS makin berkembang pesat juga. Amin. Makin jago main gamenya juga. Amin. Sekolahnya juga denger kan lagi kuliah. Iya, lagi kuliah. Jurusan komunikasi Iya. di kampus di Jakarta. Semoga cepat lulus. Amin. Ya iya dong, Iya cepat dong. lulus dong. Kok Agak kamu pressure ragu? cepat lulus itu agak pressure bagi saya Oh ya. bukan maksudnya Bukan. kita minta biar dilancarkan semua, Oh, jadi kamu amin. cepat lulus. Bener gitu. wah baik hati sekali Kak ini. Terima kasih Kak. Sama satu lagi, Apa tuh? jangan sering-sering ketemu sama Koi ya. Kenapa? Bilang kalau ketemu sama Koi salam dari Boris gitu. Wih, Kak Boris. Ya. Teman lama tuh. Teman lama dulu masih kan tarik-tarikan ingus gitu. Konco. Iya, wow, konco banget. Oke para sobat Koi, itu dia episode kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Dadah. Bye.